Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Ketegangan antara Kylian Mbappe dan Paris Saint-Germain kini mencapai titik paling serius sejak hubungan keduanya retak pada musim terakhir sang bintang di Paris. Apa yang awalnya hanya berupa saling sindir di media kini berkembang menjadi pertarungan hukum besar yang mengguncang sepak bola Eropa. Menurut laporan AFP, Mbappe resmi mengajukan tuntutan terhadap PSG sebesar 263 juta euro atau sekitar 5,1 triliun rupiah sebagai kompensasi atas dugaan pelanggaran kontrak. Ia menuduh PSG gagal mengubah status kontraknya dari jangka tetap menjadi kontrak permanen, sebuah langkah administratif yang disebutnya berdampak langsung pada hak finansial yang seharusnya ia terima. PSG tidak tinggal diam. Klub ibu kota tersebut merespons dengan gugatan balik senilai 240 juta euro, sekitar 4,6 triliun rupiah, menuduh Mbappe bersikap tidak jujur mengenai niatnya meninggalkan klub. Klub mengklaim bahwa sang penyerang pernah berkomitmen untuk tidak hengkang secara gratis. Keputusan Mbappe untuk pergi ke Real Madrid setelah kontraknya habis pada Juni 2024 dianggap sebagai pelanggaran yang membuat PSG kehilangan potensi pemasukan besar. Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, disebut sangat marah karena klub sebenarnya sempat menerima tawaran 300 juta euro dari salah satu klub Arab Saudi pada 2023. Tawaran itu akan menjadi salah satu transfer terbesar dalam sejarah sepak bola, namun Mbappe memilih menolaknya dan bertahan hingga kontraknya berakhir. Keputusan tersebut membuat PSG kehilangan kesempatan terakhir untuk menjualnya dan memperpanjang daftar perselisihan kedua pihak. Di balik konflik hukum yang panas, karir Mbappe di PSG sebenarnya dihiasi prestasi besar. Selama 7 musim, ia mencatat 256 gol dan 110 assist dalam 308 pertandingan, serta memenangkan 6 gelar Ligue 1, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah klub. Kini publik menunggu babak berikutnya. Apakah kedua pihak akan menemukan titik damai, atau apakah pertarungan hukum ini justru berubah menjadi saga yang semakin eksplosif dan berlarut-larut? Karim Benzema kembali mengundang spekulasi besar soal masa depannya. Dalam wawancara eksklusif dengan Diario AS di Jeddah, penyerang Al-Ittihad itu mengirimkan sinyal kuat bahwa pintu kembali ke Real Madrid tidak sepenuhnya tertutup. Bahkan, ia secara terbuka mengakui bahwa peluang tersebut bisa menjadi kenyataan, asal Florentino Perez masih memimpin klub. Pemain berusia 38 tahun itu kini memasuki tahun terakhir kontraknya di Arab Saudi. Meski begitu, ambisinya tidak luntur. Benzema menegaskan bahwa ia masih ingin bermain setidaknya 2 tahun lagi, dan ingin melakukannya di level tertinggi. Tekad itu membuat isu soal kemungkinan comeback ke Eropa kembali mencuat. Dalam wawancaranya, Benzema juga mengenang momen penting yang membentuk karirnya, pertemuan pertama dengan Perez pada 2009. Saat itu, Presiden Real Madrid datang langsung ke rumahnya di Lyon untuk membujuknya bergabung. "Dia seseorang yang tidak mungkin saya tolak," ujar Benzema. "Jika Florentino masih ada, kembali ke Madrid, itu mungkin. Saya Madridista, dan saya merasakannya hingga sekarang." Benzema menambahkan bahwa selama bertahun-tahun, Perez tidak pernah meninggalkannya, baik dalam masa terbaik maupun terburuk. "Dia memberi saya segalanya, kepercayaan, dukungan, dan selalu berbicara dengan saya maupun keluarga saya." Meski membuka pintu bagi Madrid, Benzema menegaskan bahwa ia bahagia bersama Al-Ittihad. Ia menikmati budaya baru, atmosfer Saudi Pro League yang terus berkembang, serta dukungan besar dari para pendukung klub. Namun ia juga menekankan bahwa masa depannya akan sangat bergantung pada komunikasi langsung dengan manajemen klub. "Saya merasa baik, bahagia, dan dihargai. Tapi saya ingin tahu apa yang benar-benar klub pikirkan. Saya ingin bermain di level tinggi, bukan hanya menyelesaikan kontrak," tegasnya. Pemain yang memimpin Al-Ittihad meraih gelar Liga dan King Cup itu juga menegaskan bahwa secara fisik dan mental ia masih sangat siap untuk bersaing. "Saya berusia 38 tahun, tapi saya bekerja keras. Saya ingin melanjutkan setidaknya 2 tahun lagi." Di akhir wawancara, Benzema turut menanggapi rumor tentang hubungannya dengan Cristiano Ronaldo setelah duel panas antara Al-Ittihad dan Al-Nassr. "Tidak ada masalah, kami sudah bicara dan saling menghormati. Kami tidak perlu menunjukkan segalanya di lapangan," tutupnya.
Masa depan Antonio Rudiger kembali menjadi pembahasan hangat di Madrid. Meski kontraknya baru akan berakhir pada 30 Juni 2026, posisi bek Jerman itu telah menarik minat banyak klub, terutama dari Arab Saudi, yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan jasanya secara gratis ketika waktunya tiba. Namun, terlepas dari rumor yang beredar, sikap Rudiger justru sangat jelas. Ia ingin bertahan di Real Madrid. Menurut laporan terbaru dari Madridista Real, 3 klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr, Al Hilal, dan Al Ittihad, sudah melakukan pendekatan awal untuk menanyakan peluang mendatangkan Rudiger sebagai free agent pada 2026. Ketiga klub itu, yang didukung dana investasi publik Arab Saudi, siap menawarkan kontrak besar dengan proyek ambisius yang telah mereka bangun beberapa tahun terakhir. Meski demikian, jawaban yang mereka terima selalu sama, Rudiger tidak berencana meninggalkan Eropa, dan prioritas utamanya adalah memperpanjang kontrak dengan Real Madrid. Keinginan tersebut bukan sekadar retorika. Sejak tiba di klub pada 2022, Rudiger menjadi salah satu bek paling konsisten di skuad asuhan Carlo Ancelotti. Dedikasinya, mentalitas kompetitif, dan performanya di laga-laga besar membuatnya menjadi elemen penting dalam struktur pertahanan Madrid. Oleh karena itu, langkah untuk memperpanjang kontraknya sudah mulai dibahas, meski belum mencapai tahap kesepakatan. Untuk saat ini, sang pemain memilih fokus pada pemulihan cedera otot rectus femoris kirinya, yang ia alami pada 17 September dalam sesi latihan di Valdebebas. Proses pemulihan berjalan sesuai rencana, dan begitu ia kembali ke kondisi penuh, Rudiger serta pihak klub akan melanjutkan negosiasi mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak setidaknya 1 tahun. Pada akhirnya, meski ketertarikan dari luar sangat kuat, masa depan Rudiger tetap berada di tangan Real Madrid. Dan sejauh ini, tekad sang bek jelas. Ia ingin terus mengenakan seragam putih dan melanjutkan karirnya di Eropa. Real Madrid dikejutkan oleh laporan dari Inggris yang menyebut bahwa Chelsea tengah menyiapkan tawaran sensasional senilai 150 juta euro untuk merekrut Vinicius Junior. Rumor itu langsung memicu kehebohan besar, mengingat klub Liga Inggris tersebut dikenal agresif dalam belanja pemain dan sedang membangun skuad jangka panjang berbasis talenta muda. Waktu kemunculan rumor ini juga terasa sensitif, sebab proses perpanjangan kontrak Vinicius dengan Real Madrid memang belum mencapai kesepakatan final. Namun tidak butuh waktu lama bagi kabar tersebut untuk dipatahkan. Jurnalis transfer yang sangat kredibel, Fabrizio Romano, segera memberikan klarifikasi bahwa Chelsea tidak sedang menjalin kontak apapun dengan Vinicius, Rodrigo, maupun perwakilan masing-masing pemain. Romano menegaskan bahwa tidak ada negosiasi, tidak ada komunikasi, dan tidak ada rencana konkret dari pihak Chelsea. Dengan demikian, rumor besar yang sempat mengguncang publik tersebut lebih merupakan spekulasi pasar yang membesar secara liar. Meski begitu, minat dari klub-klub top Eropa terhadap Vinicius bukan sesuatu yang mengejutkan. Mandeknya pembicaraan perpanjangan kontrak membuat banyak tim memantau situasi dengan saksama. Real Madrid dan pihak pemain masih terpisah oleh perbedaan angka dalam proposal baru, sehingga membuka peluang bagi rumor-rumor eksternal untuk berkembang. Chelsea menjadi nama yang paling sering disebut karena kekuatan finansial mereka dan kebutuhan akan pemain sayap kelas dunia. Kendati demikian, situasi internal di Real Madrid tetap stabil. Klub sama sekali tidak membuka pintu penjualan dan masih menjadikan Vinicius sebagai elemen inti proyek jangka panjang yang dibangun bersama generasi baru. Vinicius sendiri dilaporkan tetap memprioritaskan bertahan di Madrid, meski proses negosiasi belum selesai. Artinya, meskipun rumor transfer terus bermunculan, kenyataannya masa depan sang pemain masih sangat terikat dengan klub ibu kota Spanyol.